Wabarakatuh, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Dewi Dianingsih pada mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan jurnal khusus, yang mana jurnal khusus ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan untuk perusahaan dagang maupun untuk perusahaan manufaktur. Nah, silakan bisa disimak dengan baik video pembelajarannya. Jika nanti ada yang ingin tanyakan, silakan bisa bertanya melalui kolom komentar di si akad atau bisa melalui media WA Group yang sudah tersedia. Baik, langsung saja. Di sini kita akan lihat dulu untuk capaian pembelajarannya. Jadi capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu mahasiswa nanti diharapkan mampu memahami dan juga mencatat transaksi-transaksi keuangan ke dalam jurnal khusus. Nah, itu adalah capaian pembelajaran setelah nanti kalian memperhatikan video pembelajaran ini. Oke, kita mulai dari pencatatan transaksi keuangan. Jadi saat perusahaan itu sudah melakukan transaksi gitu ya, sudah melakukan transaksi, kemudian memperoleh bukti-bukti transaksi yang sudah didokumentasikan sesuai dengan proses akuntansi bahwa nanti selanjutnya harus dicatat ya di dalam jurnal. Nah, jurnal di sini sudah disampaikan di video pelajaran yang lalu bahwa sebuah daftar atau sebuah buku yang nantinya digunakan oleh perusahaan untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan ya yang terjadi dalam perusahaan dalam kegiatan operasionalnya secara kronologis dan nanti akan disebutkan akun beserta dengan saldonya itu apakah di debit ataukah di kredit. Nah, itu penjelasan mengenai jurnal yang nanti akan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Nah, di sini nanti jurnal itu kalau di dalam perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur itu bisa dibagi menjadi dua. Ada jurnal umum dan juga ada jurnal khusus. Nah, jurnal umum sudah dibahas di video pembelajaran yang lalu, sekarang kita fokus ke dalam jurnal khusus. Lalu apa perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus? Nah, kalau di sini karena kita membahasnya itu nanti semua transaksi keuangan akan dicatat ke dalam jurnal khusus, maka jurnal khusus ini bisa didefinisikan sebagai jurnal yang nantinya atau sebuah daftar, sebuah buku yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mencatat semua jenis transaksi yang sudah digolong-golongkan. Yang dimaksudkan di sini digolongkan itu adalah semua jenis transaksi pembelian secara kredit akan dicatat ke dalam jurnal khusus yang disebut dengan jurnal khusus pembelian. Kemudian digolongkan lagi semua jenis transaksi penjualan secara kredit nanti akan dicatat ke dalam jurnal khusus penjualan. Kemudian ada juga nanti terkait dengan pengeluaran kas ya, entah itu untuk pembelian tunai atau untuk pembayaran beban-beban, maka nanti akan dicatat ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Dan yang terakhir nanti ada transaksi yang digolongkan untuk penerimaan kas. Biasanya terkait dengan transaksi penjualan tunai atau misalkan perusahaan itu menjual aktiva tetapnya, maka di sini perusahaan akan memperoleh pendapatan. Atau misalkan ada investasi tambahan dari modal pemilik, maka nanti akan dicatat, digolongkan ke dalam zona khusus yang namanya zona khusus penerimaan kas. Nah, itu yang dimaksud dengan zona khusus. Jadi, jurnal ini akan digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang sudah digolongkan dan nanti akan dicatat ke dalam zona khusus tersendiri-sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada zona umum. Nah, zona umum ini nanti akan dicatat untuk transaksi-transaksi keuangan yang belum tercatat ke dalam zona khusus. Jadi kalau zona khusus tadi untuk mencatat transaksi pembelian tunai kredit, mencatat penjualan tunai kredit, penerimaan kas, pengeluaran kas, maka transaksi-transaksi yang tidak tercatat ke dalam jurnal khusus akan dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, itu penjelasan dari apa itu jurnal khusus. Nah, kemudian berikutnya di sini ini tadi ya yang sudah disampaikan, jadi jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan transaksi itu sejenis dan digolongkan dan biasanya terjadi berulang kali. Kan transaksi pembelian itu bisa berulang kali, transaksi penjualan juga bisa berulang kali, penerimaan kas bisa berulang kali, pengeluaran kas juga bisa berulang kali. Tetapi nanti di sini akan digolong-golongkan dan akan dicatat ke dalam buku khusus tersendiri-sendiri. Nah, selanjutnya di sini disampaikan terkait dengan
jenis-jenis dari zona khusus. Tadi sudah disampaikan sedikit di awal bahwa zona khusus itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 4. Ya, jadi ada 4 jenis zona khusus. Yang pertama itu ada zona khusus pembelian. Jadi zona khusus pembelian ini dikhususkan untuk mencatat semua jenis transaksi pembelian kredit. Jadi kita akan membuat buku khusus untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit yang disebut dengan pencatatan ke dalam jurnal khusus pembelian. Kemudian ada juga jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Ya, entah untuk membeli barang dagangan tunai ataupun nanti untuk membayar beban akan dicatat di dalam buku khusus yaitu pengeluaran kas di sini. Jadi pembeliannya tunai ya. Beda dengan zona khusus pembelian. Kalau zona khusus pembelian untuk mencatat pembelian kredit, tetapi zona khusus pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara tunai dan juga beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada zona khusus penjualan. Nah, zona khusus penjualan ini biasanya dikhususkan untuk mencatat semua jenis transaksi berkaitan dengan penjualan secara kredit. Ingat, secara kredit saja. Kemudian yang keempat ada zona khusus penerimaan kas yang biasanya ini digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas. Entah itu dari penjualan tunai, di mana di situ perusahaan memperoleh kas ya, kemudian pelunasan piutang gitu ya, kemudian ada penjualan aktiva tetap, maka perusahaan akan memperoleh uang yang dimana itu akan dicatat di dalam buku khusus yaitu penerimaan kas. Nah, itu adalah 4 jenis dari zona khusus. Nah, yang sudah disebutkan tadi, zona khusus pembelian, zona pengeluaran kas, zona penjualan, zona khusus penerimaan kas, beserta dengan nanti transaksi-transaksi yang akan dicatat ke dalam zona tersebut, maka akan ada juga transaksi yang tidak dimasukkan ke dalam buku khusus tersebut. Ya, dari 4 jenis zona khusus ini, maka nanti akan disendirikan, akan dicatat ke dalam jurnal umum. Kemudian berikutnya di sini kita akan bahas satu-satu. Kita bahas dulu dari lingkup zona khusus pembelian. Nah, zona khusus pembelian ini biasanya disebut sebagai jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Ingat dalam kurung bukan tunai. Nah, di sini nanti untuk formatnya, untuk format membuat buku khusus pembelian, nanti kita beri judul dulu. Ya, periodenya. Kemudian ini adalah tabel yang akan kita sajikan di dalam buku khusus pembelian, yaitu ada tanggal, ada nomor faktur, karena pembelian kredit maka nanti akan memperoleh bukti transaksi berupa faktur. Kemudian ada keterangan transaksinya, referensi, karena nanti referensi ini digunakan pada saat akan dipindah bukukan ke dalam buku besar. Jadi yang namanya jurnal, apapun itu yang namanya jurnal harus diposting. Jadi setiap kali ada transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal, entah itu jurnal umum, jurnal khusus, kemudian jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik, semuanya harus diposting. Sehingga di dalam buku khusus untuk jurnal itu pasti ada ref. Kemudian di posisi debit nanti ada kolom pembelian, ada kolom serba-serbi, dan juga ada kolom kredit yaitu untuk utang. Jadi serba-serbi ini biasanya digunakan untuk mencatat akun-akun yang berkaitan dengan pembelian secara kredit tetapi berkaitan dengan aktiva tetap. Misalkan membeli gedung, membeli kendaraan, membeli mesin peralatan, perlengkapan, maka akan dicatat ke dalam kolom akun serba-serbi. Sedangkan kolom pembelian ini biasanya digunakan untuk mencatat barang dagangan yang nantinya akan diperjualbelikan oleh perusahaan. Selanjutnya di sini kita akan langsung masuk ke contoh bagaimana untuk mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal khusus pembelian. Nah, di sini ada contoh misalkan di bulan Desember tahun 2019, CV Agung itu memiliki transaksi pembelian sebagai berikut. Tanggal 2 dibeli barang dagangan dari toko sentral utama Rp4.800.000 dengan syarat 2/10 N/40. Berarti di sini pembelian itu secara kredit dan saat toko sentral utama itu memberikan syarat kepada CV Agung, maka saat CV Agung itu melunasi kurang dari 10 hari akan diberikan potongan. Berarti nanti CV Agung akan melunasi tidak sebesar 4.800.000 karena sudah ada potongan 2%. Dan jika CV Agung itu membayar
utangnya kepada toko sentral, di mana di situ pembayarannya lebih dari 10 hari sampai dengan jatuh tempo 40 hari, maka akan dibayar tetap yaitu sebesar 4.800.000. Oke, tanggal 2 kita lihat di sini. Tanggal 2 kita masukkan keterangannya pembelian barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30. Maka karena di sini yang dibeli adalah barang dagangan, kita masukkan ke kolom pembelian. Jadi kita masukkan ke kolom pembelian 4.800.000. Kemudian karena secara kredit kita langsung masuk ke kolom utang dagang yaitu 4.800.000. Sehingga di sini kita beri keterangan debiturnya adalah toko sentral utama, di mana nanti perusahaan CV Agung akan melunasi kepada debiturnya yaitu toko sentral utama. Yang ketiga, perusahaan membeli peralatan 3 juta dan kendaraan 12 juta dari FA Sentosa, yang dimana dari pembelian tersebut perusahaan akan membayar di minggu depan. Berarti di sini ada utang yang timbul selama 1 minggu. Maka tanggal 3 itu kita bisa beri keterangan membeli kendaraan dan peralatan. Yang dimana pembelian peralatan dan kendaraan itu bukan termasuk barang dagangan yang akan dijual kembali, sehingga kita harus mencatat ke dalam akun serba-serbi. Nama akun peralatan dan nama akun kendaraan dengan jumlah masing-masing 3 juta untuk peralatan, 12 juta untuk kendaraan. Nah, nanti di sisi kreditnya kita tulis langsung totalnya yaitu 15 juta. Bu, boleh tidak saya mencatatnya misalkan 3 juta dan juga 12 juta? Boleh. Yang penting tidak di luar dari saldo tersebut. Misalkan totalnya itu 17 juta. Kan di sini salah. Harusnya 15 juta kita mencatat 17 juta. Nah, itu tidak boleh. Nah, di sini debiturnya adalah FA Sentosa. Nah, tanggal 9 dibeli barang dagangan dari toko sentral utama 1.750.000. Nah, berarti nanti di sini saat terjadi transaksi tersebut karena yang dibeli barang dagangan dengan syarat 2/10 N/45, maka di sini tanggal 9 kita bisa mencatat membeli barang dagangan di syarat 2/10 N/45 atau termin 2/10 N/45 dengan pembelian di kolom pembelian 1.750.000. Karena barang dagangan bukan aktiva tetap. Beda dengan yang tanggal 3. Kemudian di sisi kreditnya di kolom kredit ada utang 1.750.000. Nah, berarti nanti di tanggal 16, tanggal 20, tanggal 30, dan tanggal 31 sama. Ini sama-sama membeli barang dagangan, maka akan dicatat masing-masing di kolom pembelian sesuai dengan saldo transaksi saat tanggal 16, tanggal 20, tanggal 30, dan tanggal 31 perusahaan melakukan pembelian barang dagangan. Dan nanti di kolom kreditnya adalah utang. Nah, yang terakhir nanti jangan lupa kita tambahkan total yang saya beri blok warna biru. Nah, total ini nanti yang akan kita gunakan ya untuk menentukan total dari pembelian itu berapa, kemudian jumlah di akun serba-serbi itu berapa, dan utang yang dimiliki oleh perusahaan itu berapa. Nah, itu untuk transaksi yang dicatat ke dalam buku khusus pembelian. Kemudian yang kedua kita bahas untuk zona khusus pengeluaran kas, yang dimana tadi sudah disampaikan ini akan digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi-transaksi pengeluaran kas perusahaan. Yang dimana di dalam pencatatan pengeluaran kas di sini ada secara tunai, misalkan membeli barang dagangan tunai, kemudian melakukan pembelian aktiva tetap tunai, maka di sini perusahaan mengeluarkan uang dan masuk ke dalam pencatatan buku khusus pengeluaran kas. Kemudian yang kedua adalah cek atau bilet giro, ya, transaksi berkaitan dengan kas bank. Atau misalkan nanti perusahaan melunasi utangnya, nah itu masuk ke dalam zona khusus pengeluaran kas. Jadi ini transaksi-transaksi yang akan mencakup untuk pencatatannya ke dalam buku pengeluaran kas. Jadi ada pembelian tunai barang dagangan, pembelian selain barang dagangan secara tunai, misalkan peralatan, mesin, kemudian kendaraan, tanah gitu ya. Kemudian pelunasan atau pembayaran utang. Nah, ini berarti langsung perusahaan itu mengeluarkan uang. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembayaran macam-macam biaya atau beban, misalkan beban iklan, beban listrik, kemudian beban sewa, asuransi, ya semua jenis beban yang dimana perusahaan di situ langsung mengeluarkan uang.
Oke, di sini kita lihat dulu untuk formatnya. Jadi format buku khusus pengeluaran kas, nanti ada tanggal, ada nomor cek. Jadi kalau kas berarti kita menggunakan buktinya itu cek, ya kwitansi gitu ya. Kemudian nota. Nah, kemudian ada keterangan referensi debitnya utang dagang karena ada pelunasan utang dagang, pembelian karena membeli barang dagangan, serba-serbi karena membeli aktiva tetap. Kreditnya nanti kalau misalkan ada potongan, bisa saja kan perusahaan membeli sesuatu diberikan potongan oleh debitur. Kemudian ya kredit lagi adalah kas. Harusnya kas itu keluar karena dapat potongan, jadi kasnya itu yang dikeluarkan misalkan 10 juta, dapat potongan 500.000. Berarti perusahaan memperoleh potongan 500.000 dan kas yang dikeluarkan oleh perusahaan hanya sebesar 9.500.000. Nah, jadi semuanya sudah ada di dalam tabel. Kita lihat dulu untuk transaksinya. Nah, ini adalah transaksi masih menggunakan contoh yang sama, yaitu dari CV Agung, yang dimana mereka memiliki transaksi pengeluaran kas. Yang di tanggal 5 itu membayar faktur tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember ini adalah transaksi pembelian kredit yang dicontohkan di dalam transaksi pembelian kredit untuk buku kas pembelian, buku khusus pembelian tadi. Nah, yang dimana di situ perusahaan di sini ternyata melunasi. Ya, berarti nanti pada saat terjadi pelunasan tanggal 5, berarti di sini diberi keterangan membayar faktur tanggal 2. Nah, transaksinya akan tanggal 2. Kalian boleh buka kembali slide di PPT di jurnal khusus pembelian tadi, di situ ada pembelian tanggal 2. Nah, tanggal 2 itu ternyata tanggal 5-nya dibayar. Maka saat terjadi pelunasan, perusahaan akan mengeluarkan uang yang dimana akan mengurangi utang perusahaan. Karena tadi muncul utang di kredit, kita taruh di kolom debit. Kemudian ada potongan karena membayarnya kurang dari 10 hari. Yang dimana transaksinya tanggal 2 dibeli, kemudian dilunasi di tanggal 5, berarti kurang dari 10 hari. Perusahaan memperoleh potongan 96.000. Berarti kas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah hanya cukup 4.704.000, bukan lagi 4.800.000. Karena ada potongan. Kemudian tanggal 6, membayar premi asuransi 600.000. Berarti di sini perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar premi asuransi. Yang dimana di sini diberi catatan keterangannya membayar premi asuransi masuk ke kolom serba-serbi persekot asuransi karena tidak berkaitan dengan pembelian ataupun utang. Nah, jumlahnya berapa? 600.000. Kemudian di posisi kolom kreditnya adalah 600.000 di posisi kas. Nah, itu contoh tanggal 6. Kemudian ada lagi contoh tanggal 18. Nah, di sini kita bisa lihat tanggal 18 faktur tanggal 9 Desember. Berarti ini adalah berkaitan dengan transaksi pembelian secara kredit. Kita bisa lihat lagi, kita buka di mana tanggal 9 Desember itu di transaksi pembelian di slide sebelumnya itu terjadi pembelian secara kredit sebesar 1.750.000. Yang dimana di tanggal 18 itu sudah terbayarkan. Nah, ternyata karena dilunasinya kurang dari 10 hari, dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 itu belum ada 10 hari, maka perusahaan memperoleh potongan. Jadi utangnya itu dibayarkan 1.750.000, kemudian ada potongan 35.000 dan perusahaan hanya membayar cukup total 1.715.000. Nah, kemudian tanggal 22 membeli barang dagangan 6 juta tunai, langsung dapat potongan. Maka di sini tanggal 29 bisa kita catat keterangan membayar biaya iklan ya. Kemudian ini. Tanggal 29 keterangan membayar biaya iklan, kemudian akun serba-serbinya adalah iklan dibayar di muka 1.800.000. Ini tanggal 29 ya. Ini tanggal 22 ada di bawah. Ya, jadi tanggal 22 tadi membeli barang dagangan tunai. Berarti membeli barang dagangan kita masukkan ke kolom pembelian ya 6 juta, kemudian kita dapat potongan untuk pembelian 300.000 karena potongannya 5%, sehingga perusahaan cukup membayar hanya 5.700.000. Nah, yang tanggal 29 tadi adalah membayar iklan untuk 10 kali terbit 1.800.000, maka tanggal 29-nya ini kita catat membayar biaya iklan yang dimana kita catat ke dalam kolom iklan dibayar di muka, total jumlahnya 1.800.000 dan di posisi kolom kreditnya kas 1.800.000. Nah, berarti nanti yang lainnya sama ya, tanggal 30, tanggal 31, tanggal 31 untuk bayar gaji dan juga untuk brief. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam kolom-kolomnya.
Kemudian berikutnya, ya, yang terakhir adalah kita tambahkan total. Jadi nanti total setiap kolom harus dihitung, ya, untuk menentukan pembeliannya sekarang ada berapa, utang yang sudah dilunasi ada berapa, jumlah untuk total pengeluaran di dalam akun serba serbi berapa, potongan pembeliannya diperoleh berapa, kas yang dikeluarkan berapa. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah zona khusus penjualan. Seperti yang sudah disampaikan bahwa zona khusus penjualan ini biasanya digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi berkaitan dengan penjualan secara kredit. Ingat ya, bukan tunai, hanya kredit. Nah, nanti formatnya adalah untuk buku khusus penjualan, yang dimana di sini hanya ada tanggal, nomor faktur penjualan, term, syarat pembayaran, kemudian debiturnya, ref, jumlah piutang. Nah, kemudian di sini ini adalah contoh untuk transaksinya yang dimana nanti selanjutnya kita masukkan ke dalam pencatatan buku khusus penjualan. Tanggal 5, menjual barang dagangan kepada toko anggrek 6 juta, syarat 2/15 N/45. Langsung kita masukkan tanggal 5. Debiturnya toko anggrek, syaratnya 2/15 N/45, dan di kolom piutang dan juga penjualan itu sebesar saldo 6 juta. Tanggal 26, menjual barang dagangan kepada Tuan Rafflesia 3.600.000. Kita masukkan tanggal 26. Toko Rafflesia, ya. Kemudian syaratnya 2/15 per N/30 dan soldonya adalah 3.600.000. Tanggal 31, menjual barang dagangan kepada toko anggrek 7.500.000. Berarti nanti di sini kita masukkan toko anggrek, termnya 2/15 N/45, saldonya 7.500.000. Nah, kalau sudah, nanti tinggal kalian total. Ini adalah total piutang dan juga penjualan yang dilakukan oleh perusahaan selama bulan Desember. Itu untuk khusus buku besar penjualan. Untuk buku khusus penjualan. Bukan buku besar ya, tapi buku khusus penjualan. Kemudian yang terakhir adalah zona khusus penerimaan kas, yang dimana zona khusus penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas yang berkaitan dengan penerimaan kas. Berarti nanti di sini akan ada beberapa transaksi. Yang pertama ada transaksi berkaitan dengan penerimaan kas karena perusahaan menjual. Bisa menjual barang dagangannya, bisa menjual aktiva tetapnya, ya. Kemudian yang kedua adalah penerimaan berasal dari pemegang saham. Berarti di sini ada setoran modal, ya, dari investor, dari pemilik. Kemudian berikutnya adalah penerimaan kas yang berasal dari kreditur. Berarti di sini ada pelunasan piutang, ya. Jadi perusahaan menjual kredit kepada pelanggan, pelanggan melunasi utangnya kepada perusahaan, yang dimana perusahaan itu mencatatnya sebagai piutang dilunasi sehingga menambah kas dan akan dicatat ke dalam buku khusus penerimaan kas. Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah formatnya. Formatnya di sini adalah ada tanggal, ada nomor bukti ya, bisa cek, bisa kwitansi ya, bisa nota ya. Kemudian ada keterangan, referensi, kolom kreditnya nanti ada kolom piutang karena untuk pelunasan piutang, kemudian penjualan karena ada penjualan barang dagangan, kemudian ada kolom serba-serbi untuk mencatat misalkan perusahaan itu memperoleh penjualan dari aktiva tetapnya, misalkan mesin, menjual kendaraan, menjual tanah atau bangunannya, maka dicatat ke dalam akun serba-serbi. Kemudian yang di posisi debitnya itu adalah kas dan juga potongan. Karena bisa saja perusahaan menjual kemudian memberikan potongan kepada pelanggannya. Nah, kemudian transaksi yang terjadi di sini kita bisa lihat Tuan Rafflesia tanggal 7 ya. Tuan Rafflesia menyelesaikan tunggakan bulan lalu 700.000. Maka pencatatannya nanti adalah keterangannya penerimaan piutang dari Tuan Rafflesia. Kita catat karena sebagai tunggakan, berarti Tuan Rafflesia itu memiliki utang kepada perusahaan. Tetapi perusahaan itu mencatatnya ke dalam akun yang namanya piutang. Maka nanti di sini dimasukkan di kolom piutang 700.000. Dan kasnya diperoleh 700.000.
Tanggal 8 penjualan tunai 2 minggu ini 27.500.000. Perusahaan memberikan potongan kepada pelanggannya. Maka tanggal 8 itu kita bisa mencatat dengan keterangan penjualan tunai 2 minggu. Kita masukkan ke kolom penjualan 27.500.000 dan kita masukkan ke kolom potongan yaitu 3% sebesar 825.000 dan perusahaan memperoleh kasnya itu adalah 26.675.000. Jadi yang harusnya perusahaan memperoleh kas 27.500.000 karena ada potongan sehingga memperoleh hanya 26.675.000. Kemudian tanggal 23 sama seperti tanggal 8 ya. Jadi ada penjualan 2 minggu 40 juta diberikan potongan 5%. Jadi perusahaan hanya memperoleh 38 juta karena ada potongan 2 juta dari total penjualan 40 juta. Tanggal 24 dilunasi pelunasan piutang dari toko anggrek dari transaksi tanggal 5 Desember. Transaksi ini masih berkaitan dengan transaksi jurnal khusus penjualan. Ya di mana di situ ada transaksi penjualan secara kredit. Nah, berarti nanti di sini piutangnya akan dilunasi 6 juta karena pembayarannya itu yaitu tanggal 24, terjadinya transaksi tanggal 5, dibayar atau dilunasi oleh pelanggan tanggal 24, maka di sini lebih dari 15 hari perusahaan tidak memberikan potongan. Berarti toko anggrek akan membayar penuh yaitu 6 juta. Jadi di sini di kolom piutang 6 juta, di kolom debitnya kasnya 6 juta. Kemudian tanggal 30 menerima pembayaran untuk faktur tanggal 26 Desember. Nah, ini masih berkaitan dengan transaksi penjualan di slide sebelumnya. Yang dimana di sini karena di tanggal 26 itu terjadi transaksi dan dilunasi di tanggal 30, maka perusahaan akan memberikan potongan 2% kepada pelanggannya. Berarti kepada Tuan Rafflesia di sini. Total piutangnya itu sebenarnya 2 juta, tetapi karena ada potongan 40.000, maka perusahaan hanya memperoleh kas 1.960.000. Nah, kalau misalkan semua transaksi sudah dicatat, maka nanti selanjutnya perusahaan bisa melakukan penotalan. Ya, saldo dari masing-masing kolom. Piutang dagang saat ini yang sudah dilunasi totalnya berapa, penjualan yang diperoleh oleh perusahaan saat ini ada berapa, potongan penjual yang diberikan oleh perusahaan ada berapa, dan kas yang diperoleh oleh perusahaan saat ini berapa. Nah, itu adalah contoh bagaimana penyelesaian transaksi-transaksi yang terjadi berulang kali di dalam perusahaan dagang maupun manufaktur yang dicatat ke dalam jurnal khusus. Ya, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penjualan, dan jurnal khusus penerimaan kas. Nah, sekarang yang terakhir adalah transaksi-transaksi yang dimana nanti tidak berkaitan langsung dengan jurnal khusus. Nah, biasanya nanti akan dicatat di dalam jurnal memorial atau ke dalam jurnal umum. Nah, di sini biasanya nanti berkaitan dengan transaksi retur ya, kemudian ada retur penjualan, ada retur pembelian, atau misalkan ada pembetulan kesalahan di dalam pencatatan transaksi. Nah, itu bisa dicatat ke dalam jurnal umum. Jadi yang dimana transaksi itu tidak berkaitan, yang tidak langsung dicatat ke dalam jurnal khusus, maka dicatat ke dalam jurnal umum ini. Ya, bisa retur, entah penjualan atau pembelian, dan juga pembetulan kesalahan. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan tanggal 17, dikembalikan barang dagangan yang dibeli dari CV Zamani 800.000 karena cacat. Nah, berarti nanti kalau terjadi retur, ada pengembalian, maka nanti jurnalnya adalah dicatat ke dalam jurnal umum. Kasnya utang, ya, kreditnya retur pembelian karena dikembalikan barang yang dibeli. Berarti muncul retur pembelian dan muncul utang. Maka nanti di sini karena ini pembeliannya itu secara kredit, maka muncul utang. Tetapi kalau pembeliannya tunai, maka di sini bukan utang tetapi kas. Masing-masing 800.000, 800.000. Kemudian tanggal 21 mengembalikan barang dagangan yang dibeli dari PD Kusuma 800.000 karena rusak. Berarti nanti di sini tanggal 21-nya adalah utang dagang dan retur pembelian masing-masing 800.000. Ya, kenapa? Karena pembeliannya secara kredit. Kalau pembeliannya tunai, maka utang dagang ini bisa kita ganti menjadi kas. Dan tanggal 27 adalah diterima kembali barang dagangan dari Tuan Rafflesia. Berarti di sini perusahaan menjual, kemudian pelanggannya yaitu Tuan Rafflesia mengembalikan barangnya sesuai kesepakatan yaitu sebesar 1.600.000 karena cacat. Berarti nanti tanggal 27 juga harus dicatat yang dimana pencatatannya adalah retur penjualan di debit dan kreditnya adalah piutang. Ini jika perusahaan ini Tuan Rafflesia melakukan penjualan kredit.
sesuai dengan contoh transaksi sebelumnya, penjualannya itu secara kredit, maka kita catat ke dalam piutang. Tetapi kalau misalkan penjualannya itu secara tunai kepada Tuan Rafflesia, maka di sini bukan piutang, tetapi kas yang kita gunakan. Nah, kalau sudah, nanti yang terakhir adalah kita total. Totalnya adalah untuk debit dan kreditnya masing-masing harus balance. Gitu. Nah, itu adalah penjelasan mengenai jurnal khusus dan juga jurnal umum yang nantinya dapat mendukung ya untuk pencatatan transaksi keuangan di dalam perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.